Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih di MNC News Prime pemirsa. Olah TKP yang sudah sempat dilakukan oleh Polri, kemudian juga sekarang ada otopsi ulang sudah juga dilakukan oleh Polri, menjawab tanda tanya pihak keluarga Brigadir J dan juga tanda tanya publik atas kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Dan melengkapi perbincangan kita malam hari ini pemirsa, sudah hadir di studio Komisioner Kompolnas Republik Indonesia Albertus Wahyu Danto. Selamat malam Pak Wahyu. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan juga melalui Zoom ada Pak Nasib Mongoloi Situmorang, dokter ahli forensik dari Medan. Selamat malam Pak Nasib. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin ke Pak Wahyu terlebih dahulu. Kompolnas hadir dalam otopsi ulang yang dilakukan hari ini ya. Ada hal yang bisa diungkapkan? Jadi kami mengirim 2 komisioner, sudah berangkat dari kemarin Bu Pungki Indarti, mulai persiapan, dilihat, dicek, terus tadi mulai pagi dicek, kemudian bisa mengikuti semua proses. Jadi kami diberi akses oleh tim dan kami melihat kalau tadinya masih kabur, tadi yang melakukan otopsi ulang selain dari Dokter Polri, Pusdokes, juga dari Konsorsium Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Tapi kabarnya otopsi ulang ini hanya mengkonfirmasi dari hasil otopsi yang pertama. Ya, penjelasan dari pihak dokter forensik memang otopsi ulang itu tidak lagi dibedah lagi mayatnya. Tetapi apa yang sudah ada di data yang ada di otopsi pertama itu dilakukan, dicek lagi, kemudian diperiksa lagi, mayatnya dicocokkan. Secara teknis memang kami tidak tahu dari sisi forensik, tetapi tadi kami diberi kesempatan melihat langsung semua proses. Artinya nanti setelah proses ini tentu nanti yang akan mengumumkan adalah pihak tim ya, dokter forensik. Nanti kita tunggu saja bagaimana hasilnya, tetapi kami lihat dari info dari Bu Pungki tadi sebelum ke sini saya sempat komunikasi telepon-teleponan dengan Bu Pungki, yang dilihat tim itu bekerjanya sangat profesional, independen dan kelihatan serius. Jadi memang cek demi cek, detail demi detail, hanya karena kami bukan ahlinya sehingga nggak tahu persis, tetapi dari proses yang kita lihat kelihatan sekali keseriusan mereka. Baik, jadi mengkonfirmasi hasil otopsi yang pertama. Sementara hasil otopsi yang pertama sendiri Kompolnas sudah pernah mengetahui? Belum pernah, karena memang belum pernah dipublish. Atau juga tidak mengkonfirmasi? Kami konfirmasi, tetapi yang bisa menyampaikan begini, karena yang mempunyai hak untuk memperoleh data otopsi itu kan penyidik. Sementara proses sudah berjalan, pihak dokter forensik baru akan menyampaikan ke pihak luar apabila dengan izin penyidik. Karena dinamika kasus ini begitu ketat sampai ada skeptis dari publik sehingga publik menilai janggal, sehingga kemudian kuasa hukum minta otopsi ulang dan Kapolri menyetujui itu walaupun hanya hak penyidik. Akhirnya proses ini dilakukan. Nah, teknis mengenai bagaimana otopsi kedua itu sepenuhnya merupakan SOP mekanisme yang dipunyai oleh teman-teman dari kedokteran forensik. Baik, saya ingin ke Pak Nasib. Pak Nasib, dari pengalaman Anda begitu kan, bicara tentang tadi konfirmasi atas hasil otopsi yang pertama. Apakah otopsi ulang ini bisa menjawab hal yang baru atau memang tadi hanya sekedar untuk mengetahui apakah yang pertama itu benar atau tidak? Sebenarnya kalau otopsi yang kedua ini, dia kan di forensik itu nggak mendapat hasil yang pertama. Dia mungkin tidak dapat itu, tapi untuk menjawab apa yang mencari apa yang sebenarnya menjadi permasalahan, kenapa ini menjadi sumber untuk dilakukan otopsi kedua. Kemungkinan ada curiga-curiga keluarga, mungkin itu dulu dicari, baru dipastikan, karena kalau dilakukan lagi otopsi ya nggak mungkin lagi, karena jaringannya sudah dibedel-bedel seperti itu. Ya, tadi tidak ada pembedahan jenazah ya? Yang kami lihat karena sebagai orang yang tidak ahli di bidang itu kan kami nggak tahu persis. Berapa lama? 3 jam betul? Lebih. Karena tadi jam 7 bergeser, kira-kira mungkin 3 jam lebih lah. Baik. Apa yang dilakukan oleh ahli forensik dalam konteks ini tidak melakukan pembedahan kepada jenazah? Karena kan jenazah sudah dibedah.
sudah dibuka dan organ-organnya kan sudah dilakukan pemeriksaan oleh yang pertama. Ya. Sehingga kita kalau kita membukanya pun ke dalamnya itu kan sudah mungkin ada proses pembusukan dan sudah melakukan formalin dan itu akan bisa nanti menjadi menimbulkan permasalahan baru seperti itu. Jadi untuk itu dia harus memang betul kalau seperti ini dia tidak dibedah lagi jenazahnya, hanya mengikuti yang sudah dibuka yang pertama, mengikuti melihat luka-lukanya itu, baru dilihat ke organnya kalau ada curiganya itu baru dipastikan ke organ dicocokkan alurnya, mungkin begitu. Saya tidak tahu karena saya tidak ikut dalam otopsi. Baik. Jadi untuk otopsi yang kedua ini berarti tidak akan jauh dari apa yang dihasilkan di otopsi pertama, hanya memastikan saja begitu? Tidak, tergantung apa nanti yang dijumpai di dalam otopsi yang kedua. Kalau memang ada yang otopsi yang kedua ini agak menyimpang dari otopsi, kan otopsi yang pertama kan nggak tahu hasilnya. Iya. Jadi kalau nanti temuan di dalam otopsi yang kedua ini ada yang memang betul-betul menyimpang dari otopsi pertama, maka kita tidak terpengaruh dengan otopsi yang pertama, kita terpengaruhnya dari hasil pemeriksaan yang terakhir. Iya. Dokter yang terakhir ini yang menjadi pemeriksaannya gitu. Baik, saya ingin konfirmasi juga Pak Wahyu. Kalau berbicara tentang luka ya, apakah betul, walaupun tadi Pak Wahyu menyampaikan bahwa Bu Pungki yang ada di situ ya, ini juga untuk mencari luka lain selain luka tembak? Ya, tentu itu ada kompetensi yang dimiliki teman-teman forensik ya. Karena posisi kami sebagai pengawas, kami lihat semua proses tahap-tahapannya. Tentu kami punya catatan yang akan kami tanyakan setelah nanti ada kesempatan dari teman-teman forensik untuk menyampaikan hasilnya. Pasti ada diskusi, itu yang kami tanyakan. Karena secara teknis kami tidak menguasai itu, tetapi kami lihat proses ini benar atau tidak, kemudian begitu nanti sudah ada hasilnya, tentu kami akan mengkonfirmasi dengan informasi yang masuk dari masyarakat maupun dari data lain yang menyatakan janggal. Janggalnya bagaimana tentu yang bisa menjelaskan teman-teman dari kedokteran forensik. Ketika nanti bisa dijelaskan secara rasional dan logis, kami pasti bisa memahami. Sementara untuk nanti yang diumumkan, apakah perlu keduanya disandingkan atau nanti hanya hasil akhir aja? Kewenangan dari forensik. Saya tidak tahu apakah mungkin Pak Nasir lebih tahu karena itu ada pertanyaan kedua, apakah bagaimana relevansinya, bagaimana apakah dua-duanya dibandingkan sebagainya. Saya kira teman-teman dari kedokteran forensik lebih ahli untuk menjelaskan itu. Baik, Pak Nasib, kalau publik setidaknya ingin menjawab kepenasarannya itu harus dijawab dengan apa yang bisa disampaikan oleh dokter forensik atas hasil dari autopsi yang kedua ini? Autopsi yang kedua ini kan autopsi yang dilakukan oleh dokter yang melakukan dengan tim ini. Maka tim ini bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan pemeriksaannya. Kalau otopsi pertama, ya tim yang pertama bertanggung jawab tentang hasil otopsinya. Sehingga untuk membandingkan ini tidak ada kewenangan untuk sesama dokter forensik. Tapi itu nanti dibandingkannya mungkin oleh penyidik, dalam persidangan untuk penuntutan. Nah itu nanti prosesnya. Baik. Tapi kan nggak bisa dibandingkan hasil yang pertama dengan hasil kedua karena mungkin ini sudah pasti tidak tahu kan karena dokter yang pertama, dokter A yang otopsi yang pertama. Nah, dokter otopsi yang kedua ini adalah dokter yang melakukan otopsi yang kedua ini gitu. Baik, tapi dalam surat hasil otopsi biasanya begitu, apakah memang dicantumkan secara jelas penyebab dari kematian seseorang? Ya, di dalam pembuatan hasil otopsi atau hasil visum et repertum itu secara jelas dia dicantumkan penyebab kematian, mekanisme kematian, dan sebab akibat. Baik. Itu di dalam kesimpulannya nanti bunyinya seperti itu. Itu secara umum ya, pasti akan seperti itu? Secara umum, iya. Baik, nanti pasti Kompolnas juga akan menyandingkan ya kesimpulan satu dengan kesimpulan yang kedua ini begitu? Karena bagi Kompolnas, kami ingin mengilas balik ya, penegasan Presiden untuk usut tuntas, jangan ditutupi, itu menjadi pegangan kami. Baik. Kemudian Pak Kapolri bicara soal transparansi, akuntabilitas, dan scientific crime investigation itu pegang kami. Ini semua menjadi modal kami untuk nanti kami konfirmasi agar tidak ada pertanyaan publik. Karena tugas kami ngawasi Polri. Ketika nanti ada yang janggal ini masih nanti menjadi polemik, tentu itu menjadi beban kami. Sehingga kami harus meluruskan itu. Meluruskan dalam arti kami harus mengklarifikasi itu bagaimana yang... Jangan sampai nanti yang muncul itu jadi polemik. Jadi polemik lagi, karena sekarang ini sudah
banyak spekulasi, semua orang jadi pengamat sehingga semua jadi merasa ahli. Maka dengan adanya scientific crime investigation, harapan kami bukti-bukti itu lalu benar-benar nanti menjadi valid ketika semua didasarkan pada saintifik. Baik, Gitu ya. tapi hal baru apa yang ditemukan oleh Kompolnas selain kita menunggu hasil dari otopsi ulang ini? Tapi nanti kita jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.